Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah IPA Ibu Ise Lestari Magister Pendidikan serta teman-teman rahimakumullah. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang energi bunyi. Materi ini disusun oleh Indah Kusumastuti, Azwaliza Ahmad, Rihun Nada Magfirah, dan Elisa Okta Anindya. Berikut materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Materi yang pertama yakni pengertian gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah salah satu bentuk energi. Energi bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran yang merambat disebut gelombang. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan perenggangan terbentuk oleh partikel zat perantara, serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Berdasarkan kuat lemahnya atau frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Yang pertama infrasonik. Infrasonik sendiri adalah bunyi yang sangat lemah. Jumlah getaran bunyinya kurang dari 20 getaran per detik. Kita tidak dapat mendengarkan bunyi ini, hanya hewan-hewan seperti jangkrik, angsa, dan anjing yang dapat mendengarnya. Selanjutnya yang kedua audiosonik. Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat kita dengar. Jumlah getaran bunyinya berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Yang ketiga ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat, di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyinya lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi ini juga tidak dapat kita dengar. Hewan yang dapat menangkap bunyi ini misalnya kelelawar dan lumba-lumba. Syarat-syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama ada medium, ada sumber bunyi, ada pendengar. Sifat-sifat dan karakteristik energi bunyi. Sifat energi bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Yang ketiga, gelombang bunyi dapat dilendurkan. Yang keempat, gelombang bunyi dapat dipadukan atau interferensi. Selanjutnya, karakter gelombang bunyi. 1. Bunyi termasuk gelombang longitudinal dan mekanik. 2. Bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi. 3. Kuat lemahnya bunyi tergantung pada amplitude getarannya. 4. Frekuensi bunyi mempengaruhi bunyi bisa didengar oleh manusia atau tidak. Kemudian intensitas gelombang bunyi. Intensitas bunyi adalah besar energi bunyi tiap satuan waktu, tiap satuan luas yang datang tegak lurus. Dapat dirumuskan sebagai berikut. I yaitu intensitas bunyi, A luas bidang, P daya bunyi. Kemudian taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan harga ambang pendengaran. Dirumuskan dengan persamaan TI yaitu taraf intensitas bunyi, I intensitas bunyi, I0 harga ambang pendengaran. Di layangan bunyi. Layangan bunyi adalah interferensi dua getaran harmonis yang sama arah getarannya, tetapi mempunyai perbedaan frekuensi sedikit sekali. Banyaknya pelemahan dan penguatan bunyi yang terjadi 1 sekon disebut frekuensi layangan bunyi yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Keterangan FA dan FB, frekuensi gelombang bunyi yang berinterferensi. FN, frekuensi pelayangan. E. Efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa berubahnya harga frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar atau P, dan frekuensi suatu sumber bunyi atau S dirumuskan sebagai berikut. Fp, frekuensi yang didengar oleh pendengar. Fs, frekuensi yang dapat dipancarkan oleh sumber bunyi. Vp, kecepatan pendengar. Vs,
kecepatan sumber bunyi. V. Kecepatan bunyi di udara. F. Resonansi bunyi. Resonansi adalah ikut bergetarnya molekul udara dalam kolom udara akibat getaran benda lain apabila frekuensi dari benda tersebut sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.